Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di Museum Nasional Indonesia. Sekedar info, Museum Nasional ini baru kembali dibuka tanggal 15 Oktober 2024 kemarin, setelah sebelumnya ditutup karena renovasi akibat kebakaran. Museum Nasional beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 12 Gambir, Jakarta Pusat. Aksesnya cukup mudah buat teman-teman yang menggunakan transportasi umum, bisa turun di halte Monumen Nasional lalu tinggal menyeberang jalan saja. Untuk teman-teman yang membawa kendaraan pribadi baik motor ataupun mobil, nggak usah bingung ya, teman-teman bisa parkir di basement, letaknya sebelum pintu keluar. Untuk tiket masuknya bisa dibeli on the spot. Loketnya ada dua, satu di depan sana dan satu lagi di basement dekat parkir kendaraan. Untuk tiket masuk museumnya 25.000 per orang. Jika teman-teman ingin masuk ke wahana imersif semacam teater 3 dimensi, ada tambahan tiket lagi 35.000 per orang. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita lihat seperti apa suasana di dalamnya. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam, di bagian depan museumnya ya. Museum Nasional ini terbagi menjadi beberapa area. Teman-teman bisa lihat di peta sebelum gerbang masuk. Nah, ini dia petanya. Dari peta ini kita bisa melihat ada 6 area, yaitu Rotunda, Taman Arca, Ruang Pameran, Kertarajasa, Pavilion Memoris, dan Imersif A. Oke, sekarang kita masuk ke area pertama ya, yaitu area Rotunda. Dari sini sebenarnya ada akses menuju ke atas, namun tidak dibuka untuk umum. Kemungkinan masih ada renovasi di atas. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini adalah area Rotunda. Di sini dipajang banyak sekali patung atau arca. Ada sekitar 40-an arca atau patung peninggalan kerajaan, mulai dari abad ke-8 hingga abad ke-15. Di setiap patung atau arca ada keterangan atau penjelasan tentang profil dan sejarah masing-masing arca. Teman-teman bisa dengan mudah mengetahui informasi yang ada di keterangan di bawah arca atau patung-patung ini. Ada banyak arca dan artefak di sini yang merupakan sisa-sisa yang bisa diselamatkan dari kebakaran kemarin. Nah, di depan kita ini merupakan arca seorang ratu, kemungkinan menggambarkan Ratu Suhita yang memerintah di Kerajaan Majapahit pada tahun 1429 hingga tahun 1447. Di antara arca atau patung yang ada di sini, ada satu arca yang ikonik dan berukuran raksasa, yaitu arca Bhairawa Buddha setinggi 4,5 meter. Oke, kita lanjut ke area selanjutnya ya. Lokasinya masih dekat dengan area Rotunda. Nah, ini dia namanya Taman Arca. Taman Arca ini merupakan sebuah ruang terbuka yang ada di tengah Museum Nasional ini, dan dalamnya terdapat arca-arca lembu nandi atau seekor lembu jantan kendaraan Dewa Siwa. Di koridor kanan dan kiri sepanjang Taman Arca ini juga dipajang banyak arca atau patung peninggalan kerajaan dari abad ke-8 hingga abad ke-15 era Majapahit. Deretan arca ini dipajang hingga ke belakang sana. Total setidaknya ada 20-an arca yang dipajang di sepanjang koridor kanan dan kiri Taman Arca ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Yang di depan kita ini adalah area pameran atau eksibisi. Ruang pameran ini selalu berganti tema ya teman-teman, tergantung sedang ada tema apa bulan ini.
Nah, kebetulan sekarang ini ada pameran Pesona Keris Nusantara yang diadakan dari tanggal 26 November hingga 31 Desember 2024. Sekedar info, pameran ini diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan berkolaborasi dengan Museum Nasional. Di sini ada lebih dari 150 artefak yang dipamerkan, termasuk koleksi keris, prasasti, dan arca. Di area ini kita bisa mengenal keanekaragaman bentuk dan seni keris dari berbagai macam daerah di Indonesia, mulai dari Jawa, Madura, Bali, Lombok, hingga ke Sulawesi. Oh ya, keris-keris yang dipamerkan di sini diantaranya merupakan koleksi pribadi dari tokoh penting di Indonesia, termasuk koleksi keris dari Bapak Presiden Prabowo dan beberapa komunitas kolektor keris lainnya. Di area ini pula kita bisa belajar tentang sejarah, filosofi, dan seni di balik keris Nusantara. Tak hanya itu, kita bisa mengenal ragam pamor, teknologi pembuatan keris, dan peran pandai atau empu dalam melestarikan warisan budaya ini. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke area berikutnya ya, yaitu ruangan pameran di sisi kanan dari pintu masuk Museum Nasional. Oh ya, di sini juga ada penjelasan dari seorang guide yang kebetulan berbahasa Inggris ya. Teman-teman boleh ikut di dalam turnya. Di area ini merupakan area pameran bertema kehidupan prasejarah yang ada di Indonesia, sekaligus merayakan 130 tahun setelah penemuan Pithecanthropus erectus di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Di dalam sini ada semacam studio teater kecil yang memutar film dokumenter tentang penelitian kehidupan prasejarah dan manusia purba di Indonesia. Ada juga tokoh-tokoh peneliti dari Indonesia maupun luar negeri yang ikut mengungkap lebih dalam jejak manusia purba dan mengembangkan ilmu khususnya kehidupan prasejarah di Indonesia. Sejak penemuan tersebut, banyak temuan baru berikutnya yang mengungkap wawasan baru tentang evolusi kehidupan manusia khususnya di Indonesia. Kita lanjut ke area berikutnya. Masih bertema prasejarah, di ruangan pameran ini dipajang sejumlah fosil prasejarah, diantaranya kerangka manusia purba, tengkorak kerbau purba, macan purba, dan gajah purba. Pameran tentang prasejarah Indonesia ini mulai dari 21 Desember hingga Januari 2025 nanti. Pameran ini cukup menarik karena menampilkan lebih dari 20 koleksi masterpiece. Salah satunya adalah koleksi fosil-fosil zaman purba yang selama ini belum pernah dipamerkan. Oh ya, ada hal yang menarik di ruang pamer tema prasejarah ini, yaitu adanya media interaktif baru. Di sini ada wahana berupa layar besar bergambar manusia purba yang bisa mengikuti gerakan kita. Seperti ini contohnya. Oke, dari ruang pamer prasejarah
Kita sekarang bergeser ke area lukisan wajah suku bangsa tahun 1935. Lukisan wajah suku bangsa ini dibuat oleh Raden Mas Pirngadi pada tahun 1935. Raden Mas Pirngadi ini adalah seorang pelukis naturalis pada zaman Hindia Belanda. Ada 78 lukisan wajah suku bangsa Indonesia pada zaman itu yang dipajang mengelilingi lukisan peta Indonesia yang juga merupakan karya dari Raden Mas Pirngadi ini. Lukisan wajah suku bangsa ini dipajang mengelilingi lukisan peta Indonesia di sebuah panel besar dari kayu jati. Nah, ada satu hal lagi yang menarik di sini, teman-teman. Ini adalah antrean untuk mencoba salah satu fitur interaktif yang cukup digemari pengunjung Museum Nasional, yaitu mengenal Paras Nusantara. Fitur ini memanfaatkan kamera pemindai wajah serta teknologi AI untuk mengidentifikasi anatomi wajah dan mencocokkan dengan asal-usul suku dan ras sesuai lukisan karya Raden Mas Pirngadi tahun 1935. Foto yang dipindai dengan lukisan yang dianggap cocok bisa dicetak dengan membayar biaya tambahan Rp20.000 saja. Nah, sekarang kita berada di ruang imersif A. Ruangan ini memiliki kapasitas 30 pengunjung saja untuk setiap sesinya. Setiap sesi berdurasi 30 menit. Untuk masuk ke sini ada biaya tambahan Rp35.000. Di sini pengunjung seolah-olah dibawa pergi menembus ruang dan waktu, menikmati keindahan alam dan kehebatan Nusantara dari zaman dahulu hingga sekarang. Area selanjutnya yang kita kunjungi adalah ruang merchandise Museum Nasional. Di sini banyak dijual merchandise khas Indonesia, mulai dari kaos, kain tenun, batik, barang kerajinan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita berada di basement ya, teman-teman. Area basement ini merupakan area penghubung dari parkir kendaraan menuju ke Museum Nasional. Di area basement ini terdapat ruang penyimpanan barang atau locker dan ada juga kantin. Nah, buat teman-teman yang tidak bawa bekal dari rumah bisa membeli makanan dan minuman di sini. Oh ya, sekedar info, kita tidak diperbolehkan makan dan minum di dalam area pameran atau area museum ya, kecuali di area kantin ini. Area selanjutnya yang juga masih di basement adalah ruang anak. Untuk masuk ke ruangan anak ini tidak dikenai biaya lagi ya, alias gratis. Buat teman-teman yang membawa anak kecil bisa diajak bermain di sini. Tempat ini biasanya ramai oleh pengunjung yang membawa anak-anak sembari menunggu jadwal atau sesi pertunjukan di ruang imersif. Karena memang ruang imersif hanya berkapasitas 30 orang saja dan durasinya cukup lama, yaitu 30 menit per sesi. Area terakhir yang kita kunjungi ini adalah area repatriasi, adanya di lantai 2. Ruang repatriasi ini menampilkan benda-benda bersejarah yang dulu hilang atau diambil pemerintah kolonial Hindia Belanda dan sekarang telah dikembalikan ke Indonesia. Namun sayang di sini kita tidak diperbolehkan mengambil gambar atau video ya.
jadi kita tidak bisa mendokumentasikannya. Sampai di sini dulu jalan-jalan kita kali ini. Silahkan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya. See you guys next time.